Ya, yang mana Dek kita bingung? Yang nomor 1, bagian A. Jadi yang bagian A ini dikali masuk dulu ya. Dikali masuk XI kuadrat dikali XI. Begitu juga XI kuadrat dikali 3. Nah, setelah dikali masuk, baru kita bisa kerjakan, ya, dijabarkan. Nah, adapun penjabarannya, ya tergantung dari dalil yang menjadi jawaban dari penyelesaiannya tadi ini. Nah, misalnya kita teruskan ya, sama dengan XI kuadrat kali XI berapa, Dek? XI pangkat 3 ya? XI pangkat 3. Terhalang ini. Atau gini aja, karena waktu terbatas, jadi nanti Ibu jelaskan secara khusus untuk penyelesaiannya ini lah. Iya, Bu. Masuk ke materi. Nanti Ibu jelaskan secara khusus lewat video recording. Nah, kita masuk saja ke materi selanjutnya, distribusi frekuensi. Jadi di bab ini diharapkan adik-adik sekalian bisa membedakan antara distribusi frekuensi untuk data yang tidak dikelompokkan dengan data yang dikelompokkan. Kemudian diharapkan adik-adik bisa menjelaskan jenis-jenis distribusi frekuensi. Kemudian Anda dapat menggambarkan penyajian data dengan grafik dan tabel, serta Anda dapat menjelaskan penyajian distribusi frekuensi. Nah, jadi apa itu maksudnya distribusi frekuensi? Jadi kita akan menyusun sebuah data atau menyajikan sebuah data, ya, menyajikan sebuah data yang kemudian dikelompokkan menjadi suatu data yang sama. Jadi kalau ada data yang sama akan dikelompokkan dalam satu kelompok. Nah, jadi nanti penyajian datanya itu bukan hanya sekedar data saja yang kita lihat dari misalnya ada 100 data. Nah, 100 data itu kalau tidak disajikan secara berkelompok itu belum termasuk distribusi frekuensi, hanya berupa penyajian data biasa atau statistika, ya. Nah, nanti kalau kita kelompokkan itu data yang kita punya atau kita miliki, maka itu sudah masuk ke distribusi frekuensi. Nah, adapun jenis-jenis dari distribusi frekuensi ada banyak macam. Yang pertama ditinjau dari nyata tidaknya frekuensi. Ya, yang ada 2 jenis, distribusi frekuensi absolut dan relatif. Nah, distribusi frekuensi absolut itu adalah suatu jumlah bilangan yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Nah, biasanya disusun berdasarkan apa adanya, jadi tidak menyulitkan peneliti. Nah, adapun distribusi frekuensi relatif, jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Jadi kalau ada persentase di dalam penyajian datanya, maka itu disebut distribusi frekuensi relatif. Tapi kalau tidak ada persentase atau tidak ada lagi kelompok-kelompok data yang lain, maka itu disebut frekuensi absolut. Nah, kemudian ditinjau dari jenisnya, distribusi frekuensi dibagi atas 2. Ada numerik, ada kategorikal. Nah, untuk numerik itu adalah distribusi frekuensi yang didasarkan pada data-data kontinu, yaitu data yang berdiri sendiri dan merupakan suatu deret hitung. Adapun kategorikal, ya distribusi frekuensi yang didasarkan pada data-data yang terkelompok, dikelompok-kelompokkan. Nah, kemudian ditinjau dari kesatuannya, terbagi atas 2 juga, ada frekuensi satuan dan ada kumulatif. Untuk frekuensi satuan, yaitu menunjukkan berapa banyak data pada kelompok tertentu. Nah, distribusi numerik maupun relatif biasanya menunjukkan distribusi satuan. Nah, jadi kalau ada cuma jumlah data yang ada di dalamnya, maka itu disebut satuan. Selanjutnya, kalau distribusi
frekuensi kumulatif menunjukkan jumlah frekuensi pada sekelompok nilai tertentu. Jadi mulai dari kelompok sebelumnya sampai kelompok tersebut atau sebaliknya. Jadi kumulatif dihitung dari kelompok yang pertama kah atau dihitung dari kelompok sebelumnya dan sesudahnya kah, seperti itu. Jadi bukan hanya dirinya sendiri yang dihitung frekuensinya, tapi melibatkan kelompok-kelompok yang lainnya, apakah kelompok sebelumnya atau kelompok setelahnya, seperti itu. Nah, cuman yang akan kita bahas pada bab ini adalah hanya 3 saja, yaitu frekuensi numerik. Numerik itu maksudnya menampilkan data, ya, data secara numerik. Kemudian kategorikal, yaitu kita akan mengelompokkan data. Kemudian relatif dan kumulatif, ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang pertama data yang tidak dikelompokkan untuk atau biasa disebut distribusi frekuensi numerik. Nah, ini dia contoh untuk data yang tidak dikelompokkan ya. Misalnya ini ada data 1. Isinya adalah sebuah angka atau sebuah bilangan 35879567899. Nah, jadi hanya seperti itu saja penyajian datanya. Jadi data di atas berjumlah 10, ya kita bisa susun menggunakan tabel seperti ini. Ya, kita kelompokkan saja ada angka berapa saja yang muncul di datanya. Ada dimulai dari data angka 3, kemudian dilanjut dengan 5, dilanjut dengan 6, 7, 8, dan 9. Nah, masing-masing data itu kita masukkan ke dalam tabel, diikuti dengan jumlah frekuensi masing-masing. Ya, misalnya tadi angka 3, ada berapa kali muncul angka 3 di sini? Cuma 1 kali. Nah, jadi frekuensinya 1, ya. Untuk data 3 frekuensinya hanya 1. Berikutnya data untuk angka 5. Berapa kali muncul? 2. 2. Jadi frekuensinya ada 2. Ya, begitu juga angka 7, 8, dan 9. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, ini ada sebuah data bilangan. Nah, ini sudah bagus ya pengurutannya, dimulai dari data yang terendah hingga yang tertinggi, sehingga memberikan kita kemudahan untuk menghitung berapa masing-masing frekuensinya. Untuk angka 2, ya ada berapa kali muncul? 4 kali ya. Jadi angka 2 ini kita masukkan ke dalam tabel. Ini data 2, frekuensinya adalah 4. Ya, setelah 2 ada angka 3. 3. Ya, data 3 ada berapa kali muncul? 4 Nah, maka frekuensinya adalah 4. 4. Nah, data 4 atau nilai 4 ada berapa kali muncul? 3 Jadi 4 frekuensinya 3. Begitu seterusnya sampai data 9 berfrekuensi 3. Kemudian ini jangan lupa berikan di bawahnya 1 baris untuk menghitung totalnya. Ya, berapa jumlah data? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Sementara ini frekuensinya yang kita hitung, totalnya. Totalnya ini, kalau ini kita hitung ada 30. Nah, nanti kita cocokkan di tabel. Apakah sudah benar jumlah frekuensinya ini ke bawah 30 atau tidak. Ya, jadi kalau tidak berarti kemungkinan ada yang salah hitung. Seperti itu. Jadi selalu tambahkan di baris paling bawah untuk total penjumlahannya. Ya, sumnya atau istilahnya itu sum. Jumlahnya. Nah, kemudian ini adalah data yang tidak dikelompokkan atau distribusi frekuensi numerik. Nah, selanjutnya kita masuk ke data yang dikelompokkan atau istilahnya itu kategorikal. Ya, jadi kalau ada kategorikal berarti itu dikelompokkan. Nah, bagaimana cara mengelompokkan sebuah data? Jadi caranya itu kita susun dulu datanya, diurutkan dari yang terendah atau yang paling kecil ke yang paling besar, atau bisa juga sebaliknya. Tapi agak jarang kalau
sebaliknya ya, dari paling besar ke paling kecil itu agak jarang. Yang paling sering dilakukan itu dari data yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, setelah itu kita ikuti cara-cara yang ada di bawah ini, langkah-langkah yang ada di bawah ini untuk membuat distribusi frekuensi kategorikal. Nah, sebelum kita membuat sebuah tabel distribusi frekuensi kategorikal, kita lihat dulu ada beberapa istilah yang akan kita gunakan dalam membuat distribusi frekuensi kategorikal. Nah, ada istilahnya selang kelas. Ya, selang kelas ini adalah kelompok nilai data. Jadi ada berapa kelompok nilai data nanti segitu juga selang kelasnya. Ya, selang atau kelompok kelas. Nah, kemudian nanti ada juga istilahnya batas kelas. Artinya itu nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadi ada batas-batasnya. Ya. Kemudian ada juga limit kelas. Nah, limit kelas itu batas nyata kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, rumusnya itu limit kelas ada dua ya. Ada limit kelas bawah, ada limit kelas atas. Untuk limit kelas bawah, rumusnya adalah batas bawah, ini toh batas kelas, kita cari batas bawahnya, kemudian dikurang dengan 0,5. Kemudian untuk limit kelas atasnya, rumusnya adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Nah, seperti itu. Kemudian titik tengah kelas adalah angka yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Adapun rumusnya, titik tengah sama dengan 1/2 dalam kurung atau dikali dengan batas bawah, ini diambil dari sini, batas bawah tambah batas atas. Ya, ini kita simak saja dulu pengertiannya, nah sebentar kita lihat contohnya bagaimana supaya lebih bisa kita pahami. Kemudian ada lagi istilah lebar kelas. Nah, lebar kelas itu adalah selisih antara bawah kelas selang ke-1, ya, kelas yang ke-1, dan batas bawah kelas selang kedua. Jadi yang atas dan yang bawah nanti itu kita selisihkan atau dikurangi. Maka itulah lebar kelas. Kemudian ada lagi istilahnya frekuensi kelas. Banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Ya, frekuensi ada berapa data berdasarkan kelompok kelas tersebut. Nah, kita lihat ini ada contoh. Ini ada contoh. Jadi selang kelas itu yang seperti ini. Ini selang kelas 1, ini selang kelas 2, selang kelas 3, selang kelas 4, selang kelas 5, 6, dan 7. Jadi ada berapa selang kelasnya ini, Dek? Ada berapa selang kelasnya? 7. Ya, jadi ada 7 pengelompokan kelas pada tabel ini. Ada 7 kelasnya, ya. Nah, kemudian batas kelas itu adalah batas bawah, ini batas bawah, ini batas atas. Batas bawahnya ini kita kurangi dengan, cuman kita lihat ini bentuk datanya, ini bentuk bilangan biasa atau bilangan bulat ataukah bilangan desimal? Coba kalian lihat ini angkanya. Ini bilangan bulat atau bilangan desimal? Desimal. Nah, kalau desimal rumusnya itu berubah dari yang tadi ya. Nah, ini. Jadi kalau dia desimal, saya tambahkan di bawah. Jika dia desimal, begini. Nah, jika data bilangan desimal, maka rumusnya maka rumus limit kelas bawah sama dengan batas bawah kelas, ini ya, ini batas bawah kelas dikurang 0,05. Ya, 0,05. Nah, sementara limit kelas atasnya, ini limit kelas atas, ini ya LKA, sama dengan batas atas kelas, ya, ditambah 0, berapa? 0,5.
Iya, 0,5. Nah, jadi ini rumus untuk bilangan bulat, ya. Ini rumus untuk bilangan bulat. Yang ini rumus untuk bilangan desimal. Desimal. Jadi kalau dia bilangan bulat, langsung saja kita kurangi 0,5. Nah, kalau dia bilangan desimal, maka gunakan angka 0,05. Seperti itu. Bisa dipahami nih, Dek? Jadi kita lihat kembali. Di sini, mana nih tabelnya? Aduh. Aduh, berantakan sih. Jadi ini bilangan desimal, maka batas kelasnya itu pakai rumus 0,05. 1,5 dikurang 0,05. Jadi jawabannya 1,45. Kemudian batas atasnya ditambah berapa? 0,05. Iya, jadi 1,9 tambah 0,05 hasilnya adalah 1,95. Iya, begitu juga dengan kelas di bawahnya. 2,0 dikurang 0,05, jadi 1,95. Iya, 2,4 ditambah 0,05, jadi hasilnya 2,45. Begitu seterusnya sampai di bawah. Ada yang mau ditanyakan untuk batas kelas? Ada Ji? Kita lanjut ke titik tengah. Nah, untuk titik tengah, caranya bisa ini kita gunakan, bisa juga yang ini. Gampangnya yang ini saja, karena kalau ini terlalu banyak angkanya toh. Jadi ini saja. Caranya batas bawah ini ditambah dengan batas atas, lalu dibagi 2. Sesuai dengan rumus yang tadi. Nah, ini. Batas bawah ditambah batas atas, lalu dibagi 2. Jadi bagaimana penyelesaiannya? 1,5 tambah 1,9 dibagi 2. Ya, hasilnya 1,7. Ya, begitu juga di kelas di bawahnya. 2,0 ditambah 2,4 lalu dibagi 2, hasilnya 2,2. 2,2. Ya, begitu seterusnya sampai kelas di bawah. 4,5 tambah 4,9 dibagi 2, hasilnya 4,7. Nah, adapun frekuensinya, ya karena kita tidak punya data mentahnya ini, maka silahkan hitung di penyajian datanya nanti itu, data yang dari 1,5 sampai 1,9 ada berapa kali muncul. Ya, kita hitung nih di data aslinya, data yang 1,5 sampai 1,9 ada berapa kali muncul, maka segitulah frekuensinya. Nah, di sini dia frekuensinya 6, berarti data yang dari 1,5 sampai 1,9 ada 6 kali muncul. Begitu juga dengan kelas di bawahnya. Data dari 2,0 hingga 2,4 sebanyak 5 kali muncul. Begitu juga kelas di bawahnya hingga sampai paling bawah segini frekuensinya. Lalu jangan lupa paling bawah, apa lagi Dek kalau paling bawah? Kita tambahkan Jumlahnya. Iya, tambahkan satu baris untuk jumlah. Jumlah frekuensi khususnya. Apakah jumlah frekuensinya sudah sesuai dengan data mentahnya atau belum? Kalau belum berarti ada yang miss, ada yang terlupa atau terluput seperti itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa kalian gunakan langkah-langkah seperti ini, ya. Jadi misalnya nanti ada sebuah data mentah, saya perlihatkan dulu contoh data mentahnya. Itu ada di soal. Nah, seperti ini. Jauhnya pergi. Iya, dulu.
Nah, ini. Ya Allah, kenapa ini? Belum tumulus. Nah, ini. Misalnya ini ada sebuah data. Kita hitung dulu ada berapa ini datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 8 dikali 5 berarti 40. 40 datanya toh? 40. Ya, jadi bagaimana cara menentukan selang kelasnya? Pakai rumus yang tadi. Yang langkah pertama. Nah, ini. Untuk menentukan banyak selang kelas, gunakan rumus ini, akar N, atau rumus yang kedua ini. Jadi boleh pakai ini, boleh juga pakai ini. Untuk lebih bagusnya kita gunakan rumus yang kedua ini. Ini biasanya hasilnya benar. Jadi berapa tadi 40 datanya toh? Maka caranya 1 tambah 3,3 log N. Nah, N-nya itu tadi berapa tadi N-nya? N itu adalah banyak data, berarti log 40. Nah, jadi di kalkulator, cari di kalkulator tak, operasikan dulu ini, log 40. Ada menu log di kalkulator biasanya. Ya, ada menu log atau fungsi log, cari yang tulisannya log, log, lalu atau biasanya tulis angkanya dulu. 40 dulu kita tulis, baru tindih fungsi lognya, maka akan muncul hasilnya, lalu dikali 3,3. Setelah ada nih hasil perkaliannya, lalu ditambah 1. Nah, seperti itu. Kita lihat contohnya, kalau di kalkulator di laptop, kayaknya enggak ada. Ada yang bisa dapat log 40 berapa nilainya? 1,6 Ibu. 6. Oke, jadi 1 tambah 3,3 kali 1,6. 1,6 ya. Lanjut. 3,3 dikali 1,6 berapa? 52,8. Hah? 52? 5,28. 5,28. Oke. Nah, kemudian jumlahkan, tambahkan dengan 1. Jadi 6,28. Iya. Jadi di dalam ilmu matematika, kalau di bawah 0,5 berarti dibulatkan ke bawah. Ya. Jadi hasilnya 6. 6. Oke, jadi banyak kelas yang kita bikin adalah 6. 6. Ada 6 nanti barisnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di atas 0,5 maka dibulatkan ke atas. Ya. Jadinya 7. Ya. Jadi seperti itu, Dek. Cara menentukannya. Setelah kita dapat nih hasil selang kelasnya, selanjutnya kita tentukan nih batas bawahnya. Nah, batas bawahnya tadi di soal kita lihat. Lihat di soalnya. Nah, nilai terkecilnya ada di mana? Nilai terkecilnya berapa? Coba kita lihat. 1,9. 1,9. Ada yang bilang 1,9. Ada juga 1,6. 6. Ya, ada lagi di bawahnya 1,6? Tidak ada. Tidak ada. Iya, tidak ada. Jadi di baris pertama kita tulis dulu 1,6.
Ih, jauh. Nah, kita tulis, Ibu ganti-ganti saja yang di sini. Nah. Di sini kita tulis 1,6, lalu sampai berapa di sini kita gunakan limit ya, atau menggunakan batas kelas. Ya, dengan cara batas kelas kah? Menggunakan lebar kelas. Tunggu dulu ya. Oh, jangkauan. Nah, kita lihat saja yang ini. Ibu buka dulu. Ibu buka dulu apa? Kita seleksi anunya nah, PowerPoint-nya. Tampil Ji PowerPoint-nya, Dek. Ya, Bu, tampil. Nah, slide berikutnya. Jadi untuk panjang interval kelas itu yang tadi 1,6 sampai berapa itu kita pakai rumus ini. K sama dengan jangkauan R dibagi panjang interval tambah 1. Nih, jangkauan atau R dibagi banyaknya kelas. Nah, untuk mendapatkan R ini, rumusnya adalah nih, data terbesar dikurang data terkecil. Iya. Jadi, minta maaf, kita tadi langsung ke 3, jadi harusnya yang langkah kedua itu kita tentukan dulu jangkauannya atau R-nya. Jadi caranya cari dulu data terbesar dan data terkecil lalu dikurangi. Maka itulah jangkauannya. Setelah itu kita hitung menentukan banyak kelas menggunakan rumus ini. Tadi hasilnya adalah 6. Kemudian ini cara lain. Setelah itu tentukan lagi batas bawah kelas pertama, panjang intervalnya ini. Panjang intervalnya caranya jangkauan dibagi banyaknya kelas. R dibagi K. Ya. Berapa tadi R-nya? Data terbesarnya kita lihat kembali di soal. Ibu share screen saja, Di. Kita lihat kembali di soal. Nah, ini data terbesarnya berapa ini, Dek? Data terbesarnya ada 4,7. Ada lagi di atasnya? 4,7. Ada lagi di atasnya 4,7? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, Tidak ada, data Bu. terbesar 4,7, data terkecil 1,6. Kita kurangi. Berapa ini deh hasilnya? 4,7 dikurang 1,6. 0,6, Bu. Iya, 4,7 dikurang 1,6. 3,1. Ya, 3,1. Oke, 3,1. Jadi 3,1 dibagi berapa tadi banyaknya kelas? 6. 6. Nah, bagi mak itu. 3,1 bagi 6. Berapa? 0,5116. 3,1 bagi 6. 0,51 atau kalau bulatkan jadi 0,5. 0,5 ya, karena 516 berarti 0,5 saja.
0,5 ya. Jadi panjang interval kelasnya 0,5. Nah, jadi kelas pertamanya adalah 1,6 sampai berapa? Tambah Ki 0,5. 1,6 tambah 0,5. Berarti 3,2 ya untuk kelas pertama. Oke? Bisa? Salah, Dik. 0,5. Berapa, Dek? 2,1. 2,1. Iya. 2,1. Oke. Jadi ini kelas pertama. Selanjutnya kelas kedua. 2, berapa? Ayah. 2,2. Ya. Ditambah 0,5 lagi. Berapa? 2,7. 2,7. 2,7. Nah, begitu seterusnya sampai kelas ke-6. Kita kerja ya. 2,8 sampai berapa ini? Tambah 0,5. 3,2. Ya. 3,3 sampai 3,8. 3,9 sampai 4,4. 4,4 ya? 4,1. Iya. Lalu 4,5 sampai 4,4. sampai 4,4. iya, 5,0. sampai 5,0. Iya, jadi ada 6 kelas. Cocok nih toh? 6 kelas. Nah, setelah itu Iya, Bu. kalau sudah dapat maki ini, gampang maki untuk bikin tabel-tabel selanjutnya. Nah, ini Bu sudah kasih maki jawaban ini untuk tugas berikutnya. Jadi jangan kira salah-salah. Tugas kalian tinggal mencari mana? Terlalu jauh. Tugas kalian tinggal mencari apa? Ini, batas kelasnya sama titik kelas dengan frekuensi. Frekuensi. Masih ingat di rumusnya toh? Masih ingat gitu? Yang ini Iya, Ibu. ini. Ya. Kalau dia bilangan bulat pakai 0,5, kalau dia bilangan desimal pakai 0,05. Iya, oke, sudah. Selanjutnya, nah seperti itu cara membuat tabel distribusi frekuensi kategorikal. Kategorikalnya yang mana? Nah, yang ini nih kategorikalnya. Ini kategorikal 1, kategorikal 2, kategorikal 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi frekuensi relatif. Ya, yang mana itu relatif? Suatu jumlah persentase. Siapa itu? Pasti dua kianunya itu dia pakai akunnya. Jadi relatif itu di dalam tabel distribusinya itu akan ada nilai persentase yang kita berikan. Nah, untuk apa itu persentase? Untuk menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Ya, jadi kita lihat ini tadi misalnya kita sudah bikin selang kelas, titik tengahnya, sama frekuensinya. Nah, boleh ditambah lagi satu kolom namanya frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu dalam bentuk persen. Caranya adalah jumlah frekuensi pada kelas pertama ini 10, toh 10 ini dibagi dengan total frekuensi, yaitu 50. 50 ini didapatkan dari mana? Dari total. Dari total. Iya. 10 ditambah 17, tambah 7, tambah 10, tambah 3, tambah 3, totalnya adalah 50. 50. Nah, jadi untuk mendapatkan frekuensi relatif masing-masing kelas, caranya atau rumusnya, frekuensi masing-masing kelas dibagi total frekuensi, lalu dikali 100%. Maka itulah hasilnya. Coba kita lihat untuk kelas pertama, 10 dibagi 50, hasilnya adalah 0,20. Nah, masuk ke persentase berarti dikali
100%. 100. Ya, dikali 100 hasilnya 20%. Nah, jadi cukup tulis saja di sini 20%-nya menjadi judul kolom saja. Jadi jangan pakai tulis di sini persennya. Nah, enggak perlu seperti ini. Ya. Nanti di atas saja itu judul persennya. Yang di bawah cukup nilainya saja, ya, 20. Kalau 20% berarti 20 aja. Nah, begitu juga di kelas bawahnya. Kalau ini caranya bagaimana? Untuk yang ini? 17 dibagi 50. Iya, 17 dibagi 50. Hasilnya 0,34. 34. Lalu dikali 100 hasilnya 34. 34. Begitu seterusnya sampai di bawah sehingga totalnya itu harus 100. Kalau kurang dari 100 berarti ada yang salah hitung. Oke? Nah, kemudian Iya, untuk Bu. frekuensi relatif yang ini kalau di total itu jumlahnya harusnya 1. Ya. Nah, jangan lupa judulnya di sini adalah sigma atau sum. Sudah. Ada yang mau ditanyakan untuk distribusi frekuensi relatif? Tidak ada, Ji? Ya, jadi kalau ada persentasenya maka itu disebut dengan relatif, ya, distribusi frekuensi relatif. Nah, selanjutnya ya, ini sudah tadi dijelaskan. Selanjutnya ada lagi pembagian dari distribusi frekuensi kumulatif. Ya, ada namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, ada juga tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita lihat contoh tabelnya. Jadi seperti ini. Untuk membuat tabelnya, kita bikin 2 kolom. Ini misalnya kita pakai data yang tadi ya. Ini, data yang ini. Ini. Kita pakai data yang ini ya. Nah, kita lihat batas bawahnya adalah 16. Maka kita pakai semua yang batas bawahnya ini untuk kurang dari. Ya. Kurang dari 16, kurang dari 24, kurang dari 32, kurang dari 40, kurang dari 48, kurang dari 56. Nah, jadi seperti ini penulisannya. Kurang dari 16, kurang dari 24, sampai kurang dari 56. Ya, cuman karena ada data di atas dari 56, maka kita pakai yang di bawahnya lagi ini, yaitu 64. Kurang dari 64 supaya masuk ini. Ya. Nah, ini kita tambahkan 1 kelas yaitu kurang dari 64. Kemudian frekuensi kumulatifnya ya kita hitung nih frekuensinya. Untuk data yang kurang dari 16, kita lihat di tabel. Adakah data yang kurang dari 16 sebelumnya ini? Tidak ada ya? Nah, maka isinya adalah 0. Ya. Isinya adalah 0. Kemudian kita hitung data yang kurang dari 24. Kurang dari 24 berarti baris keberapa, kelas keberapa? Kurang dari 24. Berarti Baris pertama, ya, baris pertama atau kelas pertama. Berapa frekuensinya? 10. 10. Nah, kita hitung nih. Nah, 10. Tapi 10 ini kita dapatkan dari frekuensi sebelumnya ditambah dengan frekuensi yang sekarang. 0 ditambah 10 hasilnya 10. Nah, sekarang kita hitung lagi data yang kurang dari 32. Data yang kurang dari 32 berarti kelas 1 dan kelas 2. Nah, maka dihitung frekuensinya. 10 ditambah 17. Ya, maka hasilnya 27. Nah, seperti itu. Sekarang kurang dari 40. Caranya kurang dari 40, berapa hasilnya? 34. Iya. Asalnya dari 10 tambah 17 tambah 17 Iya, hasilnya 34. Atau langsung saja boleh seperti ini 27. Ini tadi 27, mana?
Ini tadi 27, langsung saja kita jumlahkan dengan 7 di bawahnya. Jadi 34. Nih. Begitu juga dengan yang kurang dari 48, didapatkan dari 34 ditambah data yang sekarang yaitu 10, 44. Dan seterusnya sampai di bawah. Nah, sekarang TDFK lebih dari. Nah, kalau lebih dari, nah kita lihat. Kalau lebih dari, yang kita ambil itu di sebelah kanannya ini. Nilai yang ada di sebelah kanannya ini. Ya. Nah, kalau yang di sebelah kanannya ini, untuk mulai dari kelas pertamanya, kita lihat kelas yang sebelumnya ini. Berarti sekian sampai 15. Di atasnya ini sebelumnya ada berapa di? Ya, kira-kira Mila. X sampai 15. Nah, 15. Jadi yang nilai yang sebelah kanan ini yang kita ambil. Nah, jadi untuk kelas pertama TDFK lebih dari, keterangannya adalah lebih dari 15. Nah, kita lihat data yang lebih dari 15. Berarti semua ini toh? Ini lebih dari 15 toh? Iya. Ya, jadi totalnya ini saja yang kita hitung. 10 tambah 17 sampai ke bawah, totalnya adalah 50. Maka hasilnya adalah 50. Selanjutnya lebih dari 23. Nah, berasal dari yang ini. Ya, lebih dari 23. Berarti hitung lebih dari 23 berarti dimulai dari baris kedua sampai baris ke bawah ini. 40. Nah, berapa itu caranya? Kurangi saja 50 dikurang frekuensi yang sekarang, yaitu 10. Berarti 40. Oke. 40. Iya. Biasanya 40. Begitu juga kelas berikutnya. Lebih dari 31. Berarti dimulai dari sini sampai di sini. Jadi 40 tadi kurang 17. 30. Iya, hasilnya adalah 23. 23. Iya, 40 kurang 23. Sampai di kelas paling bawah, lebih dari 63. Kita lihat lebih dari 63. Ada yang lebih dari 63? Tidak ada. Berarti Tidak ada. frekuensinya adalah, ya, frekuensinya adalah 0. Sampai di sini bisa dipahami, Dek, untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Selanjutnya, penyajian data. Setelah kalian mampu membuat tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan data menggunakan tabel atau grafik. Ya. Nah, untuk penyajian data dengan tabel, ada 3 jenis data yang bisa ada 3 jenis tabel yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ada tabel satu arah atau satu komponen. Ya, artinya tabel yang hanya terdiri atas satu kategori atau karakteristik data. Nah, misalnya, ini yang kita mau hitung frekuensinya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Berapa frekuensinya atau berapa penyajian datanya, maka seperti itulah tabelnya. Nah, ini dia cuma satu jitoh yang dia gambarkan untuk masing-masing kelas ini. Berarti ini disebut dengan tabel satu arah, karena cuma satu sajian data atau satu karakteristik data yang dia jelaskan untuk masing-masing kelas. Ya. Nah, sementara kalau tabel 2 arah, tabel yang menunjukkan 2 kategori atau 2 karakteristik. Ya, misalnya ini ada tabel jumlah mahasiswa. Ya, untuk Fakultas Ekonomi, warga negara Indonesia 1.850 orang, warga negara asing 40 orang. Nah, ini berarti ada 2 kategori, ya, atau 2 karakteristik. Maka ini disebut tabel 2 arah atau 2 komponen. Nah, selanjutnya tabel 3 arah, ya berarti ada 3 komponen atau 3 karakteristik
untuk masing-masing kelasnya. Nah, seperti ini untuk golongan 1. Untuk kategori umur terbagi 2 lagi. Ada umur 25 sampai 35, ada yang umur lebih dari 35. Untuk karakteristik pendidikan dibagi 2 lagi. Ada bukan sarjana dan ada sarjana. Jadi ini lebih dari 3 kategori atau 3 karakteristik. Nah, jadi ini disebut tabel 3 apa tadi? Tabel 3 arah atau 3 komponen. Nah, adapun penyajian data dengan grafik, ya, grafik itu artinya adalah gambar-gambar, ya. Gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual biasanya dibuat berdasarkan nilai pengamatan asli. Nah, kelebihan dari penyajian data dengan grafik ini, biasanya grafik lebih mudah diingat daripada tabel, ya. Ada yang sakit kepalanya tadi, lihat ini bentuk tabel, toh? Ya, supaya tidak sakit kepalanya, gunakan bentuk grafik. Nah, biasanya otak lebih mudah menerima kalau sajiannya berupa grafik. Nah, grafik juga lebih menarik bagi orang-orang tertentu yang tidak menyukai sajian angka atau tabel. Nah, kemudian dari grafik juga bisa diperoleh informasi secara visual. Kemudian kita juga bisa mudah membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain kalau disajikan secara grafik. Kemudian grafik juga dapat menunjukkan perubahan, ya. Biasanya perubahan itu biasanya kalau terjadi perubahan apa, apakah meningkat ataukah menurun ataukah stabil seperti itu, ya. Nah, adapun macam-macam grafik, ya saya kira adik-adik biasanya temukan ini biasanya kalau pada berita ya, berita-berita kah atau menunjukkan jumlah tertentu, misalnya pasien atau apa, pasien korban COVID ya, misalnya apakah trennya naik atau trennya turun, nah seperti itu. Untuk grafik garis ya biasanya berupa gambar garis atau diagram garis, berupa grafik garis tunggal maupun garis berganda. Ada juga grafik batang. Nah, kalau batang ya berbentuk balok ya. Nah, kemudian kalau grafik lingkaran ya yang berbentuk pai atau lingkaran. Nah, kemudian ada juga grafik berupa peta. Nah, kalau peta biasanya disajikan atau digunakan oleh Badan Meteorologi ya untuk peramalan cuaca di beberapa daerah. Nah, ini dia contohnya untuk grafik garis, dia berupa kurva ya, berupa garis. Nah, ini dia grafik garis. Jadi dari grafik garis ini kita bisa melihat tren dari sebuah data ya. Tren itu maksudnya bagaimana bagaimana informasi yang diberikan oleh data yang ada pada grafik ini. Apakah trennya naik ataukah trennya turun? Seperti itu. Nah, ini dia yang grafik batang atau bar atau dalam istilahnya itu histogram ya. Biasanya disebut juga dengan histogram atau grafik batang. Selanjutnya kenapa terhapus? Nah, selanjutnya grafik apa lagi? Grafik lingkaran, lingkaran atau pie chart. Nah, ini biasa kita temukan di berita-berita atau di koran, ya. Membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain. Siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih sedikit. Nah, ini lebih mudah didapatkan kalau dalam bentuk grafik pie. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya penyajian distribusi frekuensi. Ini bisa kita gunakan beberapa bentuknya. Ada yang namanya histogram tadi. Ya, histogram tadi yang berupa balok ya, grafik balok. Kemudian ada juga namanya poligon. Ya, poligon ini kita grafiknya itu dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Nah, jadi kalau kita hubungkan antara puncak dari balok yang satu dengan balok yang lain, maka itu disebut dengan poligon. Nah, kemudian ada juga istilahnya OGIF, yaitu penyajian secara grafis untuk distribusi frekuensi kumulatif. Nah, jadi OGIF ada sumbu horizontalnya dan ada juga sumbu vertikalnya.
Nah, adapun penyajiannya bisa kita lihat seperti ini. Jadi ini yang masing-masing ini, balok ini nih yang disebut dengan histogram. Nah, kemudian ini agak bergeser ki anunya, garisnya. Nanti dari masing-masing nilai tengah ini, nilai tengah, nilai tengah, nilai tengah, nilai tengah, nilai tengah, lalu kita hubungkan dengan sebuah garis. Itulah yang disebut dengan poligon. Ya. Ya, setelah itu untuk ogifnya, jadi ada istilahnya ogif kurang dari, ada juga ogif lebih dari. Nah, untuk ogif kurang dari, nah seperti ini. Kita sajikan dalam bentuk kurva. Ogif kurang dari, ya silakan berikan keterangan di bawahnya. Kurang dari 16, kurang dari 24, kurang dari 32, kurang dari 40, sampai kurang dari 64, diikuti dengan jumlah frekuensi masing-masing data. Kalau kurang dari 16 tadi kan 0 toh, jadi dimulai dari 0, titiknya dimulai dari 0. Lalu kurang dari 24 ada berapa frekuensinya? 10. Maka bikin titik di setinggi frekuensi 10, lalu hubungkan. Begitu juga data setelahnya. Ya, berikan titik masing-masing, lalu hubungkan dengan sebuah garis. Maka inilah grafik ogif kurang dari. Nah, begitu juga dengan ogif. Ya, kita lihat. Ini maksudnya ini dia terbuka ke kanan, berarti dia menaik, ya trennya itu menaik. Ini terbuka ke kanan, berarti trennya naik ke kanan. Kemudian ogif lebih dari ini, ya kalau lebih dari biasanya itu trennya menurun. Ya, dimulai dari data yang pertama, jumlahnya yang untuk seluruh jumlah data tadi 50, kemudian berikutnya menjadi berkurang hingga 0, hubungkan titiknya, maka ini disebut kurva terbuka ke kiri. Ya, maksudnya terbuka ke kiri, jadinya di sebelah kirinya yang lebih tinggi daripada yang di sebelah kanannya. Nah, sudah sampai di situ materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Bisa Maki kira-kira kerjakan ini soal evaluasi yang khususnya nomor 2, disuruh Ki bikin tabel distribusi frekuensi kategorikalnya dan yang secara lengkap sampai relatifnya, kemudian sajikan dalam bentuk grafik seperti ini. Bisa kira-kira? Semua grafik Ibu atau salah satu saja? Kenapa, Dek? Grafiknya? Semua. Iya, Bu. Iya, Dibikin kalau semua grafik. Grafiknya semuanya supaya bisa kita pahami. Jadi sajikan Ki grafik garis kan yang dari tadi ogif toh. Jadi bikin Ki ini, yang ini saja kita ikuti. Histogramnya, bikin histogramnya sama poligonnya. Ini poligonnya. Oh, yang ini. Ini grafik pertama, lalu grafik kedua yang ini untuk ogif kurang dari, dan grafik keduanya untuk ogif lebih dari. Jadi 3 grafiknya, Dek. Oh, iya, Bu. Histogram dan poligon, 1, lalu ogif kurang dari, dan ogif lebih dari. Nah, untuk tabelnya bikin Ki sampai distribusi frekuensi relatif. Mana nih? Nih, jauhnya ke atas. Ini, sampai di sini, frekuensi relatif. Nah, supaya mudah Ki nanti bikin tabel ogif kurang dari dan lebih dari, maka tambahkan Ki tabel untuk tabel TDFK kurang dari sama TDFK lebih dari. Jadi ada berapa tabel disuruh Ki? Tabelnya ada 3 ya. Tabel distribusi frekuensi relatif 1, lalu tabel TDFK kurang dari yang kedua, ya, dan TDFK lebih dari. Oke, begitu juga dengan grafiknya ada 3, grafik histogram plus poligon, grafik ogif kurang dari, dan grafik ogif lebih
dari. Dari. Iya. Menggunakan data yang ini. Yang ada di soal. Nah, ini. Ada mini Ibu bantu tadi toh? Nah, cuman jangan langsung bikin begini nah. Bikin ki dulu yang langkah-langkahnya tadi, hitung ki dulu pakai rumusnya yang tadi. Jangkauannya yang ini. Ini hitung ki dulu ininya. Nih, ikuti ki dulu ini. Hitung dulu jangkauannya. Tampil gini PowerPoint-nya. Iya Bu, tampil Ya, Ji. oke. Pilih, Jadi, Bu. iya, tampilkan dulu rumus ini. Hitung dulu jangkauannya. Kemudian hitung banyak kelasnya. Lalu hitung panjang interval kelas. Nah, sampai sini saja. Ya. Nah, yang berikutnya ini kan dihitung di dalam tabel toh. Jadi enggak usah nih. Seperti itu. Nah, ini untuk yang mana? Ini untuk stambuk ganjil. Ya. Ini untuk soal stambuk ganjil. Bagaimana dengan stambuk genap? Kita lihat di PowerPoint soalnya. Ini untuk stambuk ganjil. Nanti Ibu ubah deh. Enggak cocoki pengaturannya. Ya. Ini untuk stambuk ganjil. Untuk stambuk genap, lihat di PowerPoint. Nah, PowerPoint ini datanya. Nah, ini. Ini datanya ya untuk stambuk genap. Nanti Bu masukkan di dalam soal tugas. Yang jelas ini soalnya untuk stambuk genap. Oke, juga dikerjakan anunya, perhitungannya untuk stambuk genap. Perhitungan jangkauannya dan seterusnya. Ini. Coba kita kerja sama-sama ya untuk yang stambuk genap supaya tidak salah-salah yang lain. Berapa ini jangkauannya, Dek? R-nya? Berapa? Rumusnya data terbesar dikurang data terkecil. Nah, coba lihat data terbesar berapa nilainya? 95, Ibu. 98. 90. 92. 95. 98. Ya, itu 98. Ada lagi 98 di atasnya? Tidak ada Bu. Tidak ada. Oke. Nggak ada, Bu. Nah, jadi terbesarnya adalah 98. Lalu terkecilnya? Berapa terkecilnya? 10. 10. 10. R-nya sama dengan 98 kurang 10. Hasilnya adalah 88. Oke. Selanjutnya banyak kelas. Nah, begini cara kerjanya ya. Banyak kelas. K sama dengan 1 tambah 3,3 log 6. Berapa tadi jumlahnya ini? Jumlahnya adalah 60. Nah, masukkan lagi 1 tambah 3,3 log 60. Hitung dulu ini log 60. Lalu dikali 3,3, lalu ditambah 1. Maka inilah hasilnya, 6,8. Karena lebih dari 0,5, jadi dibulatkan ke atas. Hasilnya 7. 7 kelas. Selanjutnya, tentukan lebar kelas atau panjang interval kelas. Rumusnya adalah 8 jangkauan dibagi banyaknya kelas. Berapa tadi jangkauannya? 88 dibagi 7 sama dengan 12,5. Dibulatkan jadi 13. Begitu seterusnya sampai di bawah. Untuk limit kelas atasnya dan limit kelas bawahnya silakan ikuti langkah-langkah yang ada di dalam tadi. Ya. Kalau dia desimal diapakan, kalau dia bilangan bulat diapakan. Ya, itu jadi tugas Anda. Oke, jadi penyajiannya seperti ini. Mana nih? Ini ya. Dimulai dari berapa tadi yang terkecil ya? 10 ya? Ini. Dimulai dari 10 ya.
10 sampai berapa tadi? 13 toh? 10 tambah 13 jadi 10 sampai 23. Ya, boleh di sininya yang 23 kah atau di sini yang 23? Biasanya yang di bawahnya itu yang 23. Ya. Nah, supaya pas 7 kelas sampai di bawah. Seperti itu. Nah, sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Ini untuk sambung genap ya. Saya kopikan dulu. Jangan lupa bikinkan grafiknya, grafik histogram, poligon, dan ogif kurang dari serta ogif lebih dari. Ini adalah tugas 1. Jadi waktunya sampai 1 pekan depan, sampai pekan depan. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita tutup kelas hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Ibu bikin absennya ya. Jangan lupa nanti kalau Ibu umumkan di grup, silahkan absen masing-masing di kalam. Oke, Dek. See you. Iya, Bu. Ya, Ibu. Bu.